Richard Lee tidak dapat menutupi kekecewaannya saat memberikan jawaban kepada awak media terkait kasus hukum yang sedang dihadapinya. Seperti diketahui, Richard Lee terlibat polemik berkepanjangan dengan Kartika Putri. Karena polemik itulah, Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka. Namun, yang membuat Richard Lee marah dan kecewa ialah sikap dari Kartika Putri yang menurutnya telah mempermainkan dirinya. Bagaimana tidak? Menurutnya, ia sudah meminta maaf berulang kali dan berusaha melakukan itikat baik. Namun, usahanya itu justru dipermainkan oleh Kartika Putri. Richard Lee yang geram menuding Kartika Putri telah mempermalukan dirinya, oleh karenanya ia menyesal telah meminta maaf karena merasa dipermainkan. Maka, seperti inilah rasa kekecewaan Richard Lee terhadap Kartika Putri. Nggak ngomong saya, jadi tahan. Nggak ada mimpi dalam hidup saya, apalagi saya bukan ingin menjatuhkan orang atau apa yang saya buat itu suatu pidana ya. Saya kan ingin membantu orang, ingin mencerdaskan bangsa, ingin ngasih edukasi. Saya nggak nyangka endingnya bisa sampai seperti itu. Masalah ini buat saya itu kena mental banget sih sebenarnya. Tapi bukan artinya saya berhenti untuk melakukan edukasi. Makanya saya berubah sistemnya menjadi podcast. Kalau podcast kan yang datang malah sumber saya kan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Saya ubah sistemnya jadi seperti itu punya. Tapi saya nggak membicarakan kebenaran. Karena memang rakyat Indonesia menurut saya tetap harus diedukasi sih. Masih banyak yang kurang pintar di Indonesia ini. Masih banyak yang butuh ilmu di Indonesia ini. Dan jalur saya memang jalur edukasi. Orang-orang hebat ya, keluarga saya yang luar biasa, pengacara saya sampai curhat loh dengan pengacara saya ngomong, apakah saya ini memang salah bang? Ya saya pernah ngomong kan, apa aku ini memang salah, apa aku ini memang secara hukum pantas untuk dipenjara? Enggak dok, enggak. Kamu sudah di jalan yang benar. Setiap kali saya curhat dengan orang, enggak dok, kamu sudah jalan yang benar. Apa yang kamu perjuangkan ini, saya semangat lagi. Ya untungnya netizen Indonesia juga luar biasa cerdas, support saya. Mereka isi link petisi dan itu buat saya semangat sih sebenarnya. Enggak ada. Dan saya nyesel minta maaf. Saya nyesel ngamen minta maaf keliling. Dan itu membuat saya seolah-olah merendahkan diri saya sendiri. Saya nyesal. Jadi bagi kalian semua, kalau nggak salah nggak usah minta maaf, nggak usah sok baik hati minta maaf. Ya, saya terlalu baik hati, sok-sok minta maaf, dia suruh minta maaf, entah berapa puluh kali saya minta maaf. Dan itu dilakukan cuma untuk mempermalukan saya. Kalau permintaan maaf kasusnya bisa berhenti ya kenapa enggak kan? Dan saya juga menilai kan beliau adalah orang yang, ya dengan image beliau adalah orang yang sangat besar hati kan. Sangat besar hati, ya saya ini bukan siapa-siapa. Ilmu saya juga jauh banget dibandingkan dengan ilmu beliau ya. Saya pengen belajar dari beliau. Ya, saya pikir beliau akan besar hati, tapi berkali-kali malah jadinya seperti ini. Dan saya melihat ini sepertinya ada intensi dendam jadinya. Maaf dari dalam hati saya dan setulus-tulusnya saya bilang. Dan kalau saya tahu nggak bisa mengobati apapun, saya bilang, tapi kasih saya kesempatan, apa yang bisa saya lakukan untuk sedikit memperbaiki keadaan ini atau apa yang kamu inginkan kayak gitu. Aduh, aku kalau ingat sana aku trauma deh sumpah. Jadi seolah-olah aku tuh mempermalukan diriku sendiri, menelanjangi diriku kayak ngamen untuk dipermalukan. Paham gak sih? Saya ngamen minta maaf cuma untuk dipermalukan dan ujung-ujungnya juga kayak, ya kamu minta maaf ya. Kalau kamu minta maaf, aku nggak apa-apain. Dia sudah minta maaf keliling ruangan kayak gitu punya. Atau ya udah, kalau misalnya nggak kayak gitu, kamu buka baju kamu keliling lapangan tanpa baju. Kalau kamu sudah seperti itu punya, saya maafkan. Sudah keliling lari duduk di sini punya, masih nggak dimaafkan, tetap dilaporin. Kan artinya kan cuma ingin mempermalukan saja kan. Padahal yang lari itu nggak bersalah sedikit pun. Itu yang saya rasakan. Kamu bayangkan sendiri aja. Ada suami juga tapi tidak ada di ruangan pada waktu itu. Tidak ada. Ya kan beliau tidak menerima, artinya kasusnya tetap lanjut. Untuk apa ada tertulisnya? Makanya saya juga sebagai itikat baik saya, dari bulan Desember sampai bulan sekarang kan saya tidak berbicara. Di media ada nggak saya bicara? Semua yang nyolokin mic ke saya. Ada saya berbicara? Nggak ada. Itu sebagai itikat baik saya
Ya udah, maksud saya sudah buat sikap seperti ini nih. Ya kalau misalnya kamu legowo maafkan saya, kan harusnya nggak usah dibahas-bahas lagi. Ya tapi kan bukan artinya saya diam terus diserang habis-habisan. Sama seperti ya, dah kamu diam ya. Kalau kamu diam, saya melihat itikat baik dari kamu, akan saya maafkan. Tapi saya diam, habis itu dilemparin pisau. Ya mending saya tangkis aja lah. Ngapain saya harus diam seperti itu diam untuk dibodohi? Saya nggak terhitung berapa miliar kerugian saya. Begitupun, ya, semua orang panggil, sama mantan pengacara saya pun teriak, tersangka. Mohon maaf saya bilang di sini, saya bangga sebagai tersangka. Saya bangga sebagai tersangka, saya nggak nyolong, saya nggak curi, saya nggak korupsi. Saya mau menyelamatkan wanita Indonesia. Saya mau edukasi masyarakat Indonesia, dan kalau saya ditersangkakan, saya bangga. Meski Dr. Richard Lee sudah 2 tahun menyandang status sebagai tersangka, namun kasus hukum yang menjeratnya belum juga diselesaikan di pengadilan. Karena hal itulah dokter kecantikan itu meminta dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI atas kasus yang sedang dihadapinya. Richard Lee juga yakin jika dirinya tidak bersalah. Apa yang dilakukannya tidak lebih dari edukasi sesuai kapasitas yang dimilikinya sebagai seorang dokter. Oleh karenanya, ia meminta pihak kepolisian untuk menghentikan kasus hukum yang membelit dirinya itu. Lantas, seperti apakah tanggapan IDI sendiri terkait kasus yang sedang dihadapi oleh Dr. Richard Lee? Dilakukan rapat dengan penjelasan atau klarifikasi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Jakarta, dan berdasarkan hasil notulensi, telaah hukum dan rekomendasi serta pertimbangan yang dilakukan oleh tim BHP2A PBID yang disampaikan kepada Ketua Umum PBID bahwa pada dasarnya, apa yang disampaikan oleh Dr. Richard dalam video yang disampaikan masih dalam ranah edukasi yang wajar. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bahwa apa yang saya lakukan adalah edukasi yang wajar, edukasi sebagaimana mestinya dokter sesuai dengan kompetensi saya. Saya melaporkan ke organisasi saya. Ya, saya jujur-jujuran aja. Saya sebagai seorang dokter, saya punya hak untuk melakukan edukasi ya, baik secara preventif, secara kuratif, secara rehabilitatif. Itu kita sebagai dokter itu diperbolehkan untuk melakukan edukasi. Saya sampaikan ke ID dan sampai dibuatkan sidang besar dan diperdengarkan. Mereka berkata juga ini nggak ada intensi untuk mencemar nama baik. Ini semuanya edukasi. Saya bilang bantu saya, dan akhirnya Ketua ID membuatkan surat bahwa memang itu merupakan edukasi yang wajar. Saya disita 1 tahun lebih loh, dan saya merangkak untuk melakukan edukasi ulang. Ya, saya merangkak untuk mengembangkan bisnis saya dengan akun yang baru. Saya sangat dirugikan di sini, padahal saya belum tersangka, tapi akun saya sudah disita. Sedangkan ya, untuk kasus yang lain, artis yang lain, ada yang sudah tersangka, tapi sampai sekarang akunnya masih baik-baik saja. Dan karena ini sudah menjadi ranah publik dan sudah menjadi biarkan publik saja yang menilai. Saya depankan rasa keadilan, sehingga jika memang tidak memenuhi unsur pidana dalam perkara ini, dapat dihentikan. Di samping itu, terlihat jelas ada sesuatu yang terkesan dipaksakan jika mendengar keterangan dari saudari KP bahwa ini ada P19 berkali-kali. Ada apa berkali-kali dikembalikan? Jika memang tidak layak naik, saya memohon agar tidak dipaksakan, karena masalah ini adalah masalah edukasi. Dan ID sendiri juga setuju bahwa ini adalah masalah edukasi, bukan masalah pidana. Masih banyak masalah lain yang lebih penting diurus oleh kepolisian Republik Indonesia. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada judi online, ada banyak, ada tembak-menembak, ada banyak. Dan masalah ini masalah sepele banget yang nggak penting harus diurus sampai 2 tahun seperti sekarang. Dan dari azas, saya ketika berbicara saran seperti tadi, saya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen, untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang pakai. Dan saya rasa Polisi Republik Indonesia itu bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk melindungi konsumen, bukan untuk melindungi satu orang ataupun cuma satu perusahaan. Saya sangat dirugikan sekali.
bantu petisi ini untuk saya. Akhir kata, jangan sampai melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan. Sedangkan klaim abal-abalnya baik-baik saja. Saya lihat seperti saya dan Marcel, kita memerangi suatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan dan dipidanakan. Sedangkan di luar sana, dukun yang melakukan praktek abal-abal baik-baik saja. Yang jual skincare abal-abal, yang jual skincare polosan kayak gini, baik-baik saja, nggak ada masalah. Jadi, tapi saya pengen let it go, saya pengen tetap edukasi masyarakat. Ya, saya nggak ada intensi saya untuk apa ya, pengen menjatuhkan orang atau apa. Ya, saya pengen selesai dari permasalahan ini. Memang masalah ini saya tidak bersalah sedikit pun. Mungkin itu ya. Kalau memang tidak memenuhi unsur pidana, ya silakan dihentikan. Ada lagi mau tanya?